ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim Ar-Rayyan dan Mawangsa yang semoga dirahmati Allah, baik yang hadir di masjid ini maupun yang ikut kajian via Zoom, semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan rahmatnya serta barokahnya, dan semoga kita tetap di atas petunjuknya agar tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, saudara sekalian, ibu, bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita masih meninggalkan kajian dari kitab Bulughul Maram. Kita mengadakan kajian tematik yang temanya adalah orang yang beriman itu bersaudara. Kalau bersaudara berarti harus saling merasakan susah sama-sama susah, gembira sama-sama gembira, nikmat sama-sama nikmat. Dalam hal ini kita harus nantiasa merasakan bahwasanya kalau kita bersaudara berarti kita pun harus menyayangi sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri. Maka tidak sempurna iman seorang muslim, iman seorang mukmin yang telah mengaku Islam dan iman jika belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka Allah katakan mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita lihat di surat 49 ayat 10. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ayat ini tidak dengan kalimat ya ayyuhal panggilan, tapi pemberitaan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka karena kita orang beriman itu bersaudara, jika ada saudara yang berselisih, jika ada yang bercerai-berai, jika ada yang bermusuhan, jangan kita biarkan, jangan kita membela salah satu, jangan pula kita bahkan memanas-manasinya. Yang Allah perintahkan, fa'aslihu, islahkan, perdamaikan kedua saudara yang sedang berselisih itu. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Dari ayat ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Allah hendak menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita, jika kita beriman, maka memandang iman yang lain, melihat orang yang beriman yang lain, itu jangan dibeda-bedakan. Kita itu satu tubuh. Kalau kita menyayangi kita dan kita menyayangi orang beriman, sayangi orang beriman seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Di Sahih Muslim, di nomor hadis 36, dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi au li jari ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sebelum
Kamu mencintai saudaramu sesama iman atau tetanggamu yang sama-sama beriman seperti mencintai diri-diri kita sendiri. Ibu mohon maaf, ibu suka nggak kalau tubuh kita sehat? Kalau ada saudara kita yang sakit, kita kasih semuanya sehat. Mungkin dengan pembiayaan, mungkin dengan menolong sesuai dengan kemampuan, atau jika kita seorang tabib, seorang dokter, kita membantu dengan pengobatan, atau dengan cara apapun. Minimal doa. Ketika ada kita susah, pasti kita pengen jadi orang yang gembira. Kita dalam keadaan sulit, kita pengen dapat keadaan mudah. Bagaimana ketika lihat saudara kita seiman dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan? Tentu kita harus punya empati, seakan-akan kita merasakan seperti dia merasakan. Apa yang harus kita lakukan? Ada kita bukti action bahwa kita bersaudara, maka kita punya simpati dan empati kepada saudara-saudara kita sesama mukmin dimanapun berada. Karena mukmin iman tidak dipisahkan dengan tempat, tidak dipisahkan dengan waktu, tidak dipisahkan dengan keadaan. Muslim itu bersatu. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan mukmin dengan mukmin itu seperti sebuah bangunan. Coba ibu perhatikan bangunan ini. Ada 2 lantai masjid. Tentu diawali dibangun dengan pondasi, dibangun tiang-tiang, dibangun dinding pengisi, dibangun atap, strukturnya dan seterusnya, sehingga kompak bangunan ini saling mendukung dan mengokohkan satu sama lain. Bayangkan Bu, satu tiang saja yang di tengah roboh. Apa yang terjadi? Berfungsi nggak jadinya? Dikatakan bangunan enggak? Seperti itulah mukmin dengan mukmin. Rasul mengibaratkan seperti itu. Di hadis Muslim nomor 2215. 2215 dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita? Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Bangunan itu saling mengokohkan, saling menguatkan satu sama lain. Tidak boleh yang satu merusak yang lain. Andai seorang muslim dengan muslim bersatu padu, kuat insya Allah, kokoh insya Allah. Tapi kenapa terkadang ada musim yang dikalahkan oleh musuh, kemudian tidak bisa memenangkan musuh? Karena antar musim dengan musimnya belum sebagai bangunan. Saya yakin ibu jamaah sekalian, bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jika Islam bersatu, tidak ada kelompok manapun yang bisa mengalahkan. Sebagaimana dulu ketika sahabat bersatu di zaman Nabi. Bahkan nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Kekuatan kecil mengalahkan kekuatan besar. Karena satu muslim yang sabar, kata Allah, bisa mengalahkan 10 musuh. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepada seorang mukmin dengan kekuatannya. Kalau mukmin itu mau bersatu dan saling tolong menolong dalam rangka menolong agama Allah. Allah yang menolong. Bangunan buatan siapa Bu? Bangunan ini Bu, manusia. Indah kita pandang. Seindah-indahnya bangunan manusia tetap kadang ada cacatnya. Ada bangunan yang dibuat sedemikian rupa kokoh, tetap ada cacatnya. Ibu, kalau melihat daerah Jalan Gatot Subroto, kalau dari arah Cawang, sebelah kiri, persis sebelahnya ada stasiun, ada gedung apa di sana? Menara Saidah. Dulu kokoh apa enggak itu menara? Luar biasa. Belum tentu juga itu. Coba yang lihat, kenapa sekarang tidak ada yang menghuni? Ada bagian pondasi yang ternyata kurang kokoh. Lalu tiangnya miring.
Nggak sampai 1 meter Bu ambruknya Bu. Ada beberapa tiang di ujung. Kenapa pada nggak berani nempatin? Takut ambruk. Satu tiang, dua tiang tidak kokoh, meskipun tidak ambruk, nggak bersatu. Sehingga tidak bisa berfungsi. Banyak Islam dan iman tidak berfungsi Islam imannya karena nggak bersatu, tidak mengokohkan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengibaratkan Islam dengan Islam, iman dengan iman, bukan hanya sebuah bangunan, bahkan satu tubuh. Siapa yang menciptakan tubuh kita, Ibu? Coba lihat, ada catatannya. Sempurna, serasi. Seharusnya Islam dengan Islam itu seperti itu. Di hadis berikutnya yang nomor 2216-nya dari Nu'man bin Bashir. Nabi SAW bersabda, Al-mu'mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan sesama muslim dengan muslim yang lain dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, itu diibaratkan seperti satu tubuh. Subhanallah. Coba bayangkan Ibu, jika tubuh kita sehat walafiat, ada satu anggota saja tubuh kita sakit, apa yang terjadi? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila idashtaka minhu, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, bukan semuanya, satu anggota tubuh yang sakit, maka uduun tada'alahu sa'irul jasad, seluruh tubuhnya akan terasa sakit. Bisyahmi wal huma, kadang-kadang gak bisa tidur, menggigil, demam. Ibu, tubuh kita sakit, satu aja, sakit bagian gigi geraham paling pojok, satu aja tuh, bengkak. Karena itu terjadi, subhanallah. Yang demam siapa Bapak Ibu? Seluruh tubuh. Yang gak bisa tidur siapa? Berarti tubuh kita itu bersatu dengan sempurna. Kalau bangunan di sini roboh, di sini bisa tegak, tapi tidak bisa bersatu dan tidak bisa dimanfaatkan. Kalau tubuh satu saja anggota, nggak bisa. Kita sempurna tubuhnya, tapi ada yang sakit. Rasul mengatakan seluruh tubuhnya ikut sakit, demam, menggigil, nggak bisa tidur, semua merasakan. Saudaraku seiman, mohon maaf, saudara kita di sana, di Palestina, di Gaza, dan beberapa tempat yang sedang terjajah, sulitnya luar biasa. Allah Akbar, kita tidurnya ya kadang-kadang kemarin lagi panas, agak sedikit panas, tapi masih bisa tidur. Sudah mulai dingin, kedinginan, masih bisa pakai selimut. Kita masih bisa makan, nggak ada makanan di rumah, masih bisa beli. Paling nunggu beberapa lama terkirim makanan. Kita masih bisa memandang keindahan bersatu dengan keluarga. Bagaimana saudara kita ini? Tidakkah kita ingin menjadikan seorang hamba yang merasa penderitaan mereka, simpati dan empati kita tanamkan? Jika kita amalkan hadis ini, insya Allah kita merasa betapa sakitnya di sana. Allahu Akbar, serba sulit. Mau makan, gak ada yang dimakan karena diboikot. Paling ada sekedarnya. Mencari nafkah, apa yang bisa dicari tidak aman di sana. Bahkan rumah sakit pun dibom. Orang sedang menetap di rumahnya dibom. Bangunan hancur. Berapa bayi yang mati. Berapa muslimah yang mati. Berapa orang-orang yang tidak bersalah yang mati. Karena kekejaman orang kafir. Jika umat Islam bersatu, kira-kira menang apa enggak? Demi Allah menang. Allah yang janji. Selama umat Islamnya bersatu, tidak bercerai-berai, dan saling tolong-menolong, dalam rangka menolong Allah. Allah yang akan menolong. Allah yang memberikan kekuatan. Di surat Muhammad, surat 47. Ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
In tansurullah yansurkum. Jika kamu mau menolong Allah. Apa yang dimaksud menolong Allah? Tegakkan agama Allah, tegakkan syariat Allah, bantu sesama muslim, tegakkan aturan Allah. Kalau kamu betul-betul berjuang menolong Allah, yansurkum, Allah yang akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah yang akan mengokohkan, meneguhkan kedudukanmu. Seorang muslim kedudukannya pasti akan selalu tinggi di hadapan Allah. Dan Allah berjanji memberikan kemenangan. Syaratnya mukminnya mau saling tolong menolong. Maaf, sekarang Allah sedang membuktikan. Ada umat Islam yang melihat saudara kita tersiksa, tenang-tenang saja tuh. Buru-buru ada rasa sedih. Bahkan yang ada menghujat mereka. Bukan membela tapi malah menghujat. Jangankan cuma seorang murid, ada maaf, seorang ustadz terang-terangan menghujat. Padahal kita sesama mukmin, kenapa ini terjadi? Allah alam, nanti Allah yang menilai. Nanti Allah membuktikan kita, siapakah kita? Orang yang punya kepedulian, orang yang cuek, apatis, tidak punya apa-apa, tidak berusaha apapun, atau bahkan orang yang menghujat, Allah yang melihat. Di sini Allah menguji, bukan saudara kita di sana yang diuji, termasuk kita. Jelas mereka di sana itu ketika diuji, kemudian gugur di medan perang atau mati dimanapun berada, sepanjang dia sedang berjuang di jalan Allah, syahid surgamu. Mereka tuh sudah gembira insya Allah. Sampai-sampai kalau ada orang mati yang matinya itu di jalan Allah, kata Allah, kamu jangan mengira mereka itu mati. Kamu jangan katakan mereka itu mati. Al-Baqarah 154. Apa kata Allah di situ? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian katakan orang-orang yang mati, yang gugur di medan perang, gugur di jalan Allah, membela agama Allah, mereka itu mati. Jangan kamu katakan mereka mati, kata Allah. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu sesungguhnya hidup. Kalian saja tidak menyadari bahwa mereka diberikan oleh Allah kehidupan. Apanya yang hidup? Akidahnya tidak pernah mati. Pahalanya tidak pernah berhenti. Ampunan Allah curahkan terus-menerus. Mereka itu sesungguhnya hidup. Hidupnya bukan di sisi kita, Ibu. Jasadnya mati. Mereka terbunuh. Bahkan ada yang tubuhnya hancur. Tapi tetap mereka itu hidup di sisi Allah. Apa yang Allah janjikan? Rizki yang paling mulia yaitu surga. Allah katakan di ayat yang lainnya di surat 3, surat Ali Imran 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang mati gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Jangan kamu kira mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu sesungguhnya hidup di sisi Allah Rabb mereka. Apa yang Allah berikan di situ? Yurzaqun. Allah memberikan kepadanya rizki. Apa kira-kira yang dimaksud rizki di sini? Mana rizki yang paling baik? Rizki selama kita nikmati sepanjang hidup atau justru kalau sudah mati? Rizki masih hidup, kita selesai ketika sudah mati. Kita sakit, rizki yang kita miliki belum tentu nikmat. Kita nggak sehat, nah harta yang kita miliki belum tentu nikmat. Tapi ketika sudah mati, pahala, ampunan, rahmat, barokah, puncaknya surga Allah berikan. Ini jaminan Allah. Ini janji Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Siapapun orang yang matinya dalam rangka hijrah, berjuang di jalan Allah, akidahnya lurus karena membela agama Allah, maka mereka itu mau mati dengan cara apapun, syahid. Surat 22, surat
Al-Hajj ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Walladzina hajaru fi sabilillah. Orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah, betul-betul niatnya karena Allah, dalam rangka berjuang di jalan Allah. Summa qutilu aw matu. Ibu, di sana, di Palestina, di Gaza, mereka itu mati atau dibunuh atau terbunuh. Ada dua-dua. Ada yang terbunuh karena musuh, dibunuh. Ada yang mati terbunuh karena dia nggak punya salah, lagi di rumah sakit kok, lagi tidur di rumahnya kok, di apartemennya kok. Kenapa langsung dibunuh? Itulah kezalimannya mereka. Tapi kita sedih, wajar, bukan wajib kita sedih. Sebagai bukti kita punya simpati dan empati sesama muslim tadi seperti satu tubuh. Tapi mereka sesungguhnya bergembira di sisi Allah. Kata Allah apa di situ? Mau mati atau terbunuh dengan cara apapun matinya, layar zuqannahumullahu rizqan hasan. Sungguh benar-benar Allah berikan kepada mereka rizki yang terbaik. Apa itu dalam kurung? Surga. Surga. Yurzaquna biha di sana. Akan diberikan rizki. Sungguh siapa pemberi rizki terbaik? Allahu khairur raziq. Allah pemberi rizki yang terbaik. Kenapa dikatakan surga itu rizki terbaik? Sebab di surga itu tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi, subhanallah, sakit, tinggal nikmat, nikmat, nikmat. Maka orang yang merasakan nikmatnya meninggal dalam keadaan syahid, ingin mati syahid, bahkan kalau perlu punya 10 nyawa, 10 untuk syahid semuanya. Kenapa? Telah merasakan nikmatnya orang mendapat pahala syahid. Jadi satu sisi kita sedih betul, tapi mari sedih kita jangan cuma tiap hari nonton sedih, nangis, mewek, sholatnya diabaikan, kita nggak mendoakan, kita nggak ikut berpartisipasi berbagi. Untuk apa kalau begitu? Setiap hari dibikin sedih doang. Boleh kita melihat, tapi subhanallah, dalam kesedihan kita itu mereka sedang bergembira di hadapan Allah. Mereka itu dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Meskipun granat yang menimpanya, hancur tubuhnya, sepanjang mereka punya iman dan tak. Kenapa Ibu? Maaf, saya sampaikan ayat dan hadis ini untuk menguatkan kita. Yuk, jangan terlalu cengeng menghadapi ini. Dan sedih wajib, nangis boleh, tapi jangan kita terlampau bersedih, menangis, lalu hampir-hampir lupa saudara kita. Yang dibutuhkan bukan tangisan kita, bukan kesedihan kita. Yang dibutuhkan doa kita, support kita, maaf, berbagi. Yuk kita berbagi dengan kemampuan yang kita miliki. Subhanallah, mereka sedang susah. Ibu lihat Bulughul Maram nomor hadis 1511. Bulughul Maram nomor hadis 1511. Dari Abu Hurairah. Man, barang siapa. Apa di situ dikatakan? Kurbatan, siapa yang mau apa namanya kurban itu kesusahan, menghilangkan kesusahan, yaitu apa? Seorang hamba yang sedang susah di dunia, kurbatan bin kurabid dunia. Apa kata Allah? Naffasallahu kurbatan bin kurabi yaumil akhir. Jadi jika kita seorang mukmin mau menghilangkan kesusahan seorang mukmin yang lain, siapa mukmin yang sedang susah itu? Siapapun mukmin dimanapun, terutama saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan.
siksa, dibunuh dan seterusnya. Siapa saja mukmin yang mau menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, nafasallahu, Allah akan menghilangkan untuknya kurbatan, suatu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan yang akan dialaminya pada hari kiamat. Saya ingin bertanya, Ibu, kesusahan kita di dunia kalau dibandingkan kesusahan hari kiamat ada apanya? Gak ada apa-apanya. Kita hidup di dunia susah paling puluhan tahun, susah di akhirat ribu tahun, berhenti selama Allah belum berikan pada kita syafaat. Maka siapa yang ingin dihilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat? Bukankah saat di padang mahsyar kita mengalami kesusahan? Bukankah ketika kita di akhir kita mengalami kesusahan? Bukankah saat-saat nanti dihisab kita mengalami kesusahan? Maka siapa yang ingin dihilangkan kesusahannya pada hari kiamat, apa kata Allah? Hilangkan kesusahan saudara kita sesama mukmin. Kemudian lanjutannya, barang siapa yang tadi menghilangkan kesusahan. Yang keduanya apa? Man yassara mu'sirin fid dunya yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ibu, cuman kadang-kadang ketika kita membuat kemudahan suka nggak ikhlas, suka banyak ngedumel, suka banyak gerendel di hati. Iyalah, ketika kita membuatkan kesusahan, bismillah, orang itu mau kayak apapun, mau terima kasih, mau enggak. Tujuan saya melepaskan kesusahan seorang hamba. Tujuan saya ingin memberikan kemudahan kepada sesama kita. Dan nanti bukan mereka yang membalas kita, tapi siapa? Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Wa man satara mu'sirin satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi seorang mukmin, baik itu menutupi aibnya, menutupi kekurangannya, kesusahannya, maka Allah tutupi urusan kita dunia dan akhirat. Aib kita Allah tutup dunia dan akhirat. Allah akan tutupi segala kesusahannya dunia dan akhirat. Allah akan memberikan kepada kita kemudahan. Syaratnya apa? Di ujung hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ingat, yang sedang terjajah, yang sedang tersakiti, terzalimi, saudara kita bukan, Ibu? Sepanjang dia beriman, dimanapun dia berada, saudara kita. Saya yakin kalau umat Islam mengamalkan apa yang Allah perintahkan, mengamalkan apa yang Rasul sampaikan dan perintahkan, kira-kira umat Islam bisa kuat apa enggak, Bu? Kuat insya Allah. Oh insya Allah. Allah yang memberikan jaminan. Kalau itu betul-betul terjadi, musuh kayak apapun kuatnya kalah pasti. Maka di surat As-Saff, surat 61, Ibu bisa lihat di ayat terakhir, ayat 14. Surat As-Saff, surat 61, di ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Gimana cara menolong Allah? Allah nggak butuh pertolongan kita. Tadi menolong hambanya Allah, menolong menegakkan agamanya Allah, menegakkan syariat Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Anda sedang menolong Allah. Jadilah kamu, hai orang beriman, menolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut setianya. Siapa pengikut setianya Nabi Isa? Hawariyin. Kalau pengikut setianya Nabi Muhammad,
Muhajirin dan Ansar, sahabat. Maka apa jawaban orang-orang yang itu ketika itu? Qala al-hawariyun. Kaum Hawariyun menjawab di hadapan Nabi Isa, nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong Allah. Kami akan menolong Allah, agama Allah. Kami menolongmu ya Isa. Jawaban ini dilakukan oleh sahabat. Sami'na wa ata'na. Maka sahabat berjuang menolong Allah bersama Rasul. Subhanallah, satu di Mesir itu ditaklukkan. Romawi yang punya kekuatan begitu dahsyat, takluk ibu. Ketika perang Tabuk sampai ketika melihat Rasulullah dengan sahabat begitu kompaknya, ratusan kilometer dilakukan meskipun itu hari yang sangat panas, musim panas ketika itu. Dijalankan ibu. Sampai mereka yang 40.000 lebih pasukan, lihat 10.000 ngeri. Kenapa? Sebab umat Islam dia berjuang satu tujuannya syahid karena Allah, nggak takut mati. Orang kafir tujuannya apa? Menang, tapi takut mati. Karena bagi mereka mati ada nilainya. Orang kafir mau mati dihormati kayak apa? Katakanlah mereka itu mati dielulukan sebagai pahlawan. Orang kafir mati oleh bangsanya dielulukan. Dianggap pahlawan apa enggak? Di sisi manusia, di sisi Allah nggak ada nilainya. Bahkan mereka itu telah dilaknat kata Allah. Surat Al-Baqarah, saya lanjutkan dulu tadi. Ayat 14 dulu, ayat terakhirnya. Nahnu ansarullah. Mereka menjawab, kami yang akan menolong Allah. Apakah setiap umat yang telah mengaku Islam, bersyahadat terhadap nabi-nabinya, rasulnya, dan termasuk kita umat Islam yang sudah syahadat, benar-benar menolong Allah? Tidak. Allah katakan di ujung ayatnya, fa'amana ta'ifatum min bani Israel. Sebagian dari kalangan Bani Israel beriman. Wa kafarat ta'ifah. Sebagiannya lagi ingkar. Jadi yang menolong Allah yang mana, Bu? Yang beriman. Kita termasuk yang menolong apa tidak? Insya Allah. Mari kita tolong. Allah nanti yang menolong kita. Yang mengingkari Allah berarti dia tidak menolong Allah. Yang tidak peduli dengan sesama berarti belum sempurna imannya. Maka dikatakan di situ sebagian beriman, sebagian lagi kufur. Kalau orang beriman itu imannya kokoh, Allah katakan, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Allah pasti akan menghancurkan, mengalahkan, ini memenangkan orang-orang beriman atas musuh-musuh mereka, dan pasti orang kafir akan dikalahkan. Allah yang janji itu. Kalau orang berimannya bersatu, selama tidak bersatu nggak bisa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya orang Islam kok sekarang nggak pada bersatu? Apa jawaban itu kira-kira? Kalau orang Islam sekarang nggak bersatu, gara-gara beda pilihan, ribut. Gara-gara beda organisasi, centang-perentang. Gara-gara beda partai, gontok-gontokan. Gara-gara, pembela segolongan, golongan yang lain dicaci maki. Betul nggak begitu? Kenapa? Ternyata salah satu sebabnya karena doa Rasul nggak dikabulkan. 3. Bisa dilihat di hadis Muslim 2464. Rasul suatu ketika di Bani Muawiyah sholat di masjid itu. Lama beliau sholat. 2464. Setelah selesai sholat, beliau menengadahkan tangan. Beliau minta kepada Allah 3 permintaan. Permintaan pertama, ya Allah, jangan engkau jadikan umatku, umat Islam, terkena kesusahan musim paceklik panjang seperti terjadi pada umat sebelumnya. Umat-umat dahulu diuji oleh Allah paceklik panjang. Salah satu kisah, umatnya siapa yang dikasih paceklik begitu panjang? Nabi Yusuf. Berapa tahun paceklik? 7 tahun kering, tidak pernah turun hujan sehari pun. Ada tanaman tumbuh nggak? Kita kemarin baru sekitar 3 bulan
panas sekitar 37, 36, ngeluh terus. Mekah 42, ngeluh. Padahal kita panas masuk ke kamar, AC nyala, nikmat sudah. Giliran mulai hujan, ngeluh lagi hujan terus. Inilah manusia kadang-kadang gak bersyukur. Nabi Yusuf mengalami paceklik 7 tahun, subhanallah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan, jangan kau timpakan kepada umatku musim paceklik, musim pusah yang susah, yang panjang, seperti yang telah ditimpakan kepada umat sebelumnya. Allah doa, Allah kabulkan. Umat Nabi Muhammad gak mungkin kelaparan selama mencari. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau hancurkan, jangan kau musnahkan umatku karena kedolimannya sebagaimana dimusnahkan umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Syuaib, dimusnahkan total. Ibu maaf, andai kata doa Rasul yang ini nggak dikabulkan, itu kira-kira umat sekarang diapain oleh Allah, Bu? Subhanallah. Coba, umatnya Nabi Nuh apa durhakanya? Nggak mau nurut terima dakwah. Itu umatnya Nabi Lut apa? Sodomi, gay, suka dengan laki-laki. Itu umatnya Nabi Soleh apa? Curang dalam berdagang. Itu dimusnahkan hancur tanpa sisa. Sekarang Bu, curang berdagang ada, yang makan riba ada, yang gay ada, yang gay juga iya, biseksual juga ada, ganti jenis kelamin ada, zina di mana-mana. Kira-kira diapain Bu? Ya Allah, nggak bersisa. Allah mengabulkan doanya Rasul. Tidak akan disiksa manusia di dunia, di azab. Azab hanya satu nanti, di neraka. Berbeda kaum sebelumnya. Nah, doa yang ketiga, ya Allah, jangan kau jadikan umat Islam itu musnah, hancur karena perselisihan di antara mereka. Enggak dikabulkan. Ya, 2464. Betul. Di bagian ujungnya, di bagian ujungnya 2464 di bagian ujung. Kalau di bagian pertamanya itu Amir bin Sa'id bercerita, bapaknya Rasul hijrah di satu masjid, Masjid Muawiyah, Bani Muawiyah, lalu sholat di sana. Itu cerita awalnya saya nggak bacakan, langsung doanya tadi. Rasul kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, 3 doa, 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Baik Ibu, kita lihat kemana? Betul Ibu? Betul 2464? Atau mungkin Ibu lihat. Baik. Coba sekarang kita lihat surat 18. Ayat surat apa? Saya keliru. Surat 11 ayat 118. Surat 11 surat Hud ayat 118. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, umat Islam itu dijadikan satu umat saja. Kayak sahabat, imannya sama, pedomannya sama, satu. Bisa nggak Bu? Kalau Allah menghendaki. Tapi kenapa sekarang kok bercerai-berai? Salahnya Allah nggak menghendaki atau salahnya manusia? Itu di ujung ayatnya kata Allah. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusianya yang senantiasa bercerai-berai, berselisih pendapat. Oh, gara-gara beda ini, beda pendapat, kontok-kontokan, ribut, halal darahnya, sampai demikian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anehnya ketika ada saudara kita yang betul-betul terdolimi, dia membela mati-matian. Tapi saudaranya di depan mata bukannya dibela, dimusuhi. Kenapa? Imannya belum sesuai dengan kehendak Allah. Maka dikatakan di sini, jika Allah menghendaki seluruh umat Islam di dunia satu umat, imannya sama, taatnya sama, seperti sahabat di zaman Rasul. Bagi Allah mudah atau mudah? Tapi kenapa Allah nggak jadikan? Karena manusianya yang tidak mau bersatu. Manusianya bercerai-berai. Manusianya lebih menginginkan dunia. Coba,
Perselisihan di antara umat Islam gara-garanya apa? Pasti rebutan dunia, rebutan kekuasaan, rebutan kedudukan, rebutan pangkat jabatan, rebutan harta. Selama itu yang diperebutkan, gak bakal bersatu karena masing-masing punya kepentingan. Pertanyaan saya, apakah setiap umat Islam bercerai-berai? Apakah setiap umat Islam tidak mau bersatu? Ada yang dikecualikan. Coba perhatikan 119-nya. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang beriman, yang mengaku Islam, yang beriman, yang diberi rahmat oleh Rabb-nya. Walidzalika khalaqahum, untuk rahmat Allah itulah Allah ciptakan mereka semuanya. Jadi Allah ciptakan kita untuk apa, Bu? Mencari rahmat Allah. Kalau tujuannya mencari rahmat Allah, kira-kira mau bersatu atau tidak? Apa sih yang dimaksud rahmat Allah? Jannah, surga. Kalau semua umat Islam tujuannya surga, demi Allah bersatu, Allah yang menyatakan. Ustaz, itu orang beriman yang mengusir orang beriman juga tujuannya surga. Mulutnya ngomong tujuannya surga, tapi di dalam prakteknya bukan karena mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap rahmat Allah, itu yang Allah katakan, walidzalika khalaqahum, untuk mengharap rahmat Allah, untuk meraih rahmat Allah, itulah Allah ciptakan kita, mereka semua umat Islam. Tapi mereka tetap bercerai-berai, mereka tidak mau bersatu, masing-masing merasa benar. Ya silakan. Siapa yang salah? Masing-masing. Maka kata Allah pada ujung ayatnya, wa tammat kalimatu rabbik la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Telah sempurna kalimat Allah, ketetapan Allah. Jika manusianya bercerai-berai, tidak mengharapkan rahmat Allah, maka Allah kumpulkan manusia yang tidak rahmat-rahmat Allah tadi dengan jin, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama-sama. Jadi Ibu Afwan, saudara kita yang sedang berjuang, termasuk kita yang membantu, bela, mendoakan, tetap semua yang kita lakukan itu tujuannya hanya satu, jangan yang lain. Apa tujuannya harusnya? Mengharapkan rahmat. Kalau itu yang kita harapkan, insya Allah Ibu beres, gak akan berselisih. Kalau untuk berbeda, kita menerima perbedaan, kita menghormati perbedaan, tidak dengan ribut. Mari Ibu, kita bersikap dewasa. Kita belajar ilmu agama, kita tahu dalil ilmu agama. Ada yang berbeda dengan kita, mereka yang memusuhi kita, mereka ribut, tolong jangan dibalas dengan keributan. Balas dengan memaafkan, balas dengan senyum. Yang penting mereka pun saudara kita seiman, ngaku iman. Adapun yang menilai siapa salah, siapa benar, Allah nanti. Surat 2 Al-Baqarah 218. Surat 2, surat Al-Baqarah 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang benar-benar beriman, yang mau berniat dalam rangka berjihad di jalan Allah, tolong niat itu harus dimasukkan ke dalam hati. Jangan cuma ucapan di lisan. Kenapa? Kalau iman kita, hijrah kita, jihad kita betul-betul karena Allah, maka yang dituju satu. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau kita betul-betul mengharapkan rahmat Allah, Allah akan memberikan apa kepada kita? Pengampunan dan kasih sayangnya. Allahu ghafurur rahim. Surga pasti Allah berikan. Jadi kalau kita tujuannya mengharap rahmat Allah, pasti bersatu. Kenapa mereka tadi tidak bersatu? Karena berjuang di dunia bukan mengharap rahmat Allah. Akhirnya apa? Muslim dengan muslim saling mendolimi. Ada? Saling menyakiti. Ada? Saling menghina. Ada? Padahal haram hukumnya.
Ibu, kita membela orang-orang yang jauh di sana, di Palestina, di Gaza, dimanapun berada, kita doakan. Tapi jangan lupa, kita di sini pun punya sesama Muslim, mukmin. Yuk perkokoh pula mukmin kita di negara kita. Minimal kita berusaha. Mereka tidak mau, jangan kita memusuhi mereka. Urusan mereka, kita mereka. Ada larangan Rasulullah SAW. Coba dibuka di Bulughul Maram. Di nomor hadis 1542. 1542. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah. Ini larangan khusus sesama mukmin dengan mukmin. La tahasadu. Jangan kalian saling berdengki-dengkian. Wala tanajashu. Jangan kalian lakukan jual beli dengan najas, dengan curang. Pengen untung besar tapi berlaku curang dengan cara sistem yang curang, yang riba. Jangan. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling berdengki-dengkian. Wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kalian saling berpaling-palingan muka. Ibu, akibat dengki ada benci, akhirnya apa? Berpaling. Apa tuh palingan muka biasanya gimana? Muka dibuang, tanah dari mulut gimana? Awas hati-hati ibu, mukanya dipungut. Orang kalau tidak suka pasti akan memalingkan muka. Akibat apa, Pak? Akibat kebencian, akibat kedengkian, akhirnya berlaku curang. Jangan kata Allah, wala yabi ba'dukum ila bai'i ba'din. Jangan kamu menjual jualan yang sedang ditransaksikan oleh saudara. Maksudnya jangan motong transaksi orang sebelum selesai. Jangan kamu memotong transaksi. Jangan pula kamu menawarkan transaksi selama dia sedang dalam bertransaksi. Ibu sedang transaksi dengan saya, tawar-menawar belum deal. Tiba-tiba di sini nyerobot. Yaudah saya aja, saya berani harga sekian. Kesel nggak ibu kira-kira? Tidak boleh dong. Sampai urusan itu diatur loh bu. Subhanallah. Rasul mengatakan apa? Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaramu, sesama muslim. La yadlimu. Jangan kamu menganiaya, mendoliminya. Wala yahdhulu. Jangan kamu merendahkannya. Wala yahkiru. Jangan kamu menghinanya, memfitnahnya, dan menjatuhkannya. Sampai Rasul mengatakan apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwamu itu di sini, di sini, di sini. Rasul tunjuk sampai berapa kali? Maknanya apa? Takwa jangan hanya ucapan di mulut. Buktikan di sini. Yuk saling mencintai, saling menghargai. Takwa di sini, di sini, di sini. Bikas bimri'im syar idza yakira akhul muslim. Sudah cukup seorang muslim dikatakan jahat kalau muslim itu sudah menghina saudaranya. Baru menghina sudah jahat. Gimana kalau sampai perbuatan dolimnya lebih dari itu? Al-muslim lil muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim dengan muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Apa maksudnya bu? Haram darahnya, gak boleh saling menyakiti sampai lagi menumpahkan darah. Haram hartanya, jangan merampas hartanya, jangan mengambil hartanya dengan curang. Haram kehormatannya, jangan suka menghina, mencela dan seterusnya. Andai kata kita belum mengamalkan ini, Anda nggak masuk surga, kata Rasulullah. Coba ibu buka Muslim nomor hadis 42. Muslim nomor hadis 42. La tadkhulul jannata. Kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Wala tu'minu, kamu belum sempurna beriman. Kamu tidak dikatakan beriman hatta tahabbu,
sampai kamu saling mencintai. Subhanallah. Jadi kunci masuk surga apa tadi, Bu? Iman. Kunci iman apa? Mencintai sesama mukmin. Awala adulluka, tidak maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu cara untuk saling berkasih-kasihan, tahabbtum, kamu saling mencintai. Ternyata Rasulullah cuma satu mengingat. Ibu, diawali dari siapa, Bu? Afsus salam bainakum. Mulai ucapkan salam di antara. Ibu maaf, ibu lagi musuhan, lagi sebel sama teman, sama saudara. Ucapan salam enggak? Boro-boro dan ada dia. Langsung cari jalannya tuh, cari jalur lain. Ya Allah, subhanallah. Enggak Ustaz, saya baru udah datang cuma mulutnya doa, oh, maafin ya lahir batin ya minal aidin ya. Hatinya sebel, nggak bisa. Jadi Allah perintahkan melalui Rasul, awali dengan salam. Kalau salam itu diawali dengan ikhlas, keluar dari mulut dengan hati yang ikhlas, itulah saling mencintai. Surga, kata Rasulullah. Jadi jangan remehkan ucapan salam. Kalau ketemu sesama muslim, maka yang diperintahkan apa? Afshus salam. Afshus salam. Sebarkan salam. Habluminanas kita bagus, habluminallah kita bagus. Allahu Akbar, ibu. Surga jaminannya. Di hadis nomor 1577, Bulughul Maram. 1577, Bulughul Maram, dari sahabat Abdullah bin Salam. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Jadi yang pertama diperintah Rasul itu, antara muslim itu tanda dia bersaudara, tidak bermusuhan, saling memperdulikan. Diawali dengan apa? Kalau Anda sudah salam, hubungan kekeluargaan harus dijaga. Wasilul arham, sambung hubungan kekeluargaan, sambung silaturahim, jangan suka memutus silaturahim. Wa'at'imut ta'am, dan berikan makan. Terutama saudara-saudara kita yang lagi susah, yang lagi menderita. Mari kita berbagi. Ustaz, salam kita kepada saudara kita yang jauh di sana gimana, Ustaz? Doa. Salam itu apa sih? Doa, tahiyyah, mendoakan. Kalau kita ketemu langsung kita doakan. Tapi kalau orangnya jauh, doakan mereka. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran. Semoga Allah berikan keikhlasan. Semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah berikan kekuatan. Allah jadikan syahid. Insya Allah doa kita itu akan meringankan mereka. Sekurang-kurangnya kepedulian kita itu doa. Tapi kalau untuk urusan peduli, negara kita nomor satu, Ibu. Di mana negara-negara, bahkan negara Arab Saudi aja nggak bantu. Indonesia sudah lebih dulu membantu. Kemarin ada peristiwa apa hari Ahad, Bu? Hari Sabtu ya, Sabtu atau Ahad? Di Monas, ada acara apa, Bu? Bagus. Selama buktikan aksi damai Anda. Jangan cuma pintar demo dan ngomong. Satunya umat Islam berjuta-juta kumpul sekali waktu. Tapi kalau hatinya bercerai-berai, gak berguna. Bagus, silakan tunjukkan kita bersatu. Tapi jangan cuma itu, buktikan. Dan jangan lupa, umat Islam kadang-kadang hiroh semangat membela Islam, yang lain semangat, dirinya belum tentu membela diri. Perhatikan akidah kita masing-masing. Ibadah kita, salat kita, iman kita, habluminanas kita. Dan tadi, mulailah dengan salam, kemudian sambung silaturahim. Jika kita punya harta berlebih, mari kita berbagi semampu kita. Jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Apa itu satu-satunya di antaranya yang Rasul perintahkan di ujung hadisnya? Sallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam, di saat manusia terlelap tidur. Salat apa itu? Berat atau berat? Demo nomor satu, paling semua bela Islam. Gak pernah salat malam, ya ngapain? Gak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Sebelum kita membela, kita dulu, lebih dulu
Artinya apa Ibu di sini Bu? Allah sedang menguji kita nih. Keimanan kita masing-masing bagaimana? Iman itu habluminallah harus bagus, habluminanas juga harus bagus. Habluminanas yang bagusnya luar biasa, habluminallah jelek, nggak bisa. Habluminallah luar biasa bagus, habluminanas jelek juga tidak bisa. Dua-duanya searah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah. Apa tadi jaminan Rasul? Tentu saja Allah yang memberikan jaminan melalui Rasulnya. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Allahu Akbar. Pengen atau pengen sekali Ibu? Yuk, mari kita bangkit. Kita harus punya simpati. Mendoakan mereka. Kita harus punya empati. Merasakan penderitaan mereka. Semampu kita, kita berbagi. Bismillah. Dengan doa. Terus setiap kita selesai sholat. Di dalam sholat kita. Dalam keadaan apapun kita mampu doa. Berdoa. Minimal doanya apa Bu? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Udah minimal itu. Tambahkan lagi. Allahumma a'izzal muslimina wal muslimat fi kulli makan. Atau mau disebut fi Palestina, fi Gaza, fi kulli makan. Silakan. Ya Allah berikanlah kekuatan. So, bahasa Indonesianya aja deh. Bahasa Arabnya nggak bisa, nggak apa-apa Bu. Ya Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami sesama muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di Palestina, di Gaza, dimanapun mereka berada. Ya Allah berikan kekuatan. Tambahkan lagi Allahumma mansur. Ya Allah tolonglah mereka. Ya Allah berikan pertolongan saudara kami yang sedang terdesak, yang sedang teraniaya, yang sedang terdolimi. Kuatkan mereka ya Allah. Ibu, ini Anda nangis setiap doa mohon pada Allah jauh lebih berharga daripada Anda semangat seakan-akan membela, tapi nggak ada doa, nggak ada kepedulian, hanya sesaat. Karena maaf di negara kita kadang-kadang seperti itu Ibu. Semangatnya luar biasa, giliran ke masjid sepi aja masjidnya. Pernah masjid ramai kapan Bu? Pernah masjid ramai waktu subuh maksud saya. Kapan? Dulu setelah peristiwa ramai kan? Setelah ke sini ya Allah, hanya berapa masjid yang ramai. Serame-ramenya ya paling separuh masjid lah, separuh musola. Subhanallah. Di Bali ada masjid Bu, yang masjid itu dikenal seperti subuh jamaahnya seperti Jumat. Ya, di daerah Denpasar. Baitul Makmur nama masjidnya. Subhanallah. Meskipun sekarang setelah terjadi pandemi tidak seramai, tapi penuh Bu, satu halam satu ini begitu. Ada dua lantai. Lantai atas biasanya juga penuh. Qadarullah kemarin saya sedang dakwah ke Bali, saya ngisi kajian subuh. Masya Allah segini jamaahnya subuh, Allahu Akbar. Luar biasa. Kalau sampai umat Islam sudah begitu, luar biasa. Kenapa? Karena sholat yang paling berat bagi orang Islam, bagi orang munafik adalah subuh berjamaah. Kalau Anda tahu betapa besar nilainya sholat subuh berjamaah, kamu akan berjalan meskipun dengan perangkat. Kalau umat Islam bersatu seperti itu, Bu, insya Allah. Artinya apa? Mari saudara sekalian, kita peduli dengan saudara kita wajib. Tapi jangan lupa, pedulikan dulu diri kita sendiri. Jaga kita pula dari api neraka. Jangan sampai ghirah Anda membela Islam luar biasa, tapi Anda tidak membela diri Anda sendiri. Sebab siapa yang menolong kita nanti di yaumil akhir? Diri kita sendiri. Amal ibadah kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersatu. Karena memang Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi Allah tidak pernah membedakan. Allah inginkan kita tetap bersatu, saling menghormati. Siapapun manusia itu sepanjang beriman, Allah tidak membeda-bedakan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jamb wa ibnas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Ibu, berapa golongan manusia disebut oleh Allah di sini? 9. Awalnya disuruh apa kita? Jangan lupa Anda berbuat baik kepada manusia, habluminallahnya rusak. Jangan. Yang utama habluminallah dulu kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Baru setelah habluminallahnya bagus, jaga baik-baik, wajib sunnah kita pertahankan semampu kita, baru habluminanas. 9 golongan itu. Berbuat baik kepada siapa? Orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan, hamba sahayamu, pelayan-pelayan yang di bawah kita. 9. Allah bedakan nggak 9 ini? Tidak. Allah sebutkan itu bukan membedakan tingkatan, tidak. Cuman secara urutan. Siapa yang lebih baik dulu kita berbuat? Jangan keliru Anda. Maaf, kadang ada umat Islam sama temannya loyalnya luar biasa, sama orang tuanya judes, sama orang lain baiknya luar biasa, sama orang tuanya emosian, peduli sama orang lain luar biasa, orang tuanya nggak dipedulikan. Keliru yang seperti ini. Orang tua itu nomor 1. Baru urutannya adalah kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman hijau. Ini urutan, tetapi kedudukannya di sisi Allah sama. Jangan dibeda-bedakan. Inna akramakum indallah atqakum. Bagaimana kalau membeda-bedakan? Ujung ayatnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan suka membanggakan. Salah satu sifat sombong apa, Bu? P-E-L-I-T. Itu di ayat ini tuh Allah menyebut sombong itu pelit loh, Bu. Coba lihat ayat ke-37-nya, saya tambahkan satu ayat. Siapa orang yang sombong dan membanggakan diri? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang sombong itu orang yang pelit, bakhil, sudah bakhil, nyuruh orang bakhil. Apa namanya, Bu? Bakhil kuadrat itu, Bu. Jadi ada orang pelit, udah untuk dirinya. Sudah pelit, ada temannya mau berbagi. Jangan ngapain, larang orang mau berbagi. Apa namanya nih? Pelit kuadrat kan namanya kan? Udah pelit nyuruh orang pelit, kebangetan bener ini orang. Lalu apalagi tadi orang sombong itu yaktumu nama anzalallahu min fadli. Menyembunyikan apa yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya. Apa contohnya menyembunyikan? Contoh sederhana. Ibu dipinjemin duit. Ketika orang itu baik, baru kenal, pinjam duit dong, insya Allah kita kasih. Ternyata 2 kali minjem, mulai ini. 3 kali, tuman nih. 4 kali bayar enggak, pengennya minjem terus. Ada nggak yang begitu? Di sini sih nggak ada, di sini nggak ada. Ibu yang objeknya sekarang, yang lagi dipinjemin. Pada saat ke-5 kali mau minjem, ngomong apa, Bu? Ngomong apa, Bu? Awas, kalau ngomongnya, saya juga lagi nggak ada duit, dosa Anda. Menyembunyikan karunia Allah. Ada duit Anda kok. Di dompet ada, di bank ada, di tabungan ada. Ada duit Anda. Jangan ngomong lagi nggak ada duit. Mohon maaf, saya kali ini nggak bisa bantu. Saya juga sedang ada keperluan. Udah, katakan aja.
Tapi kalau saya juga lagi nggak punya duit, awas, hati-hati. Sombong Anda. Jadi kata-kata pun harus diolah ibu. Jangan seperti itu. Memang saking keselnya kan kita ngomongnya begitu kan? Gak ada duit, gue juga lagi gak punya duit, minjem dulu. Kemarin belum dibayar. Nah, udah, jangan banyak banget. Sudah cukup, maaf, saya kali ini tidak bisa membantu. Saya juga sedang ada kebutuhan. Sudah, pelit kamu, teman gak sohib kamu. Terserah Anda mau ngomong apa, saya tidak bisa membantu Anda. Gak masalah ibu. Jangan diputar-putar. Kamu tuh tahu gak utang ya kamu segini-segini. Gak usah. Sudah, Pak. Kecuali memang mau dikatakan, maaf, janji kamu gimana yang terakhir? Kamu sudah janji mau utang, mau bayar. Sekarang udah sekian bulan, dibayar gak? Malah kamu minjem lagi. Tolong dong kalau janji yang benar, yang jujur. Nggak masalah, kita katakan, Ustadz kalau dia marah bagaimana? Karena Rasul pun membolehkan. Kulil haqqo walau kana murran. Kadang-kadang kita berkata pahit, Bu. Berkata pahit selama itu kebenaran, meskipun pahit bagi orang lain, gak ada masalah. Yang penting tujuan kita bukan untuk merendahkan dia, untuk menegakkan kebenaran. Wallahu a'lam. Demikian ibu bapak calon sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini dengan tema orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mari ibu, kuatkan iman kita, bantu saudara kita yang sedang membutuhkan dengan apapun kita mampu, dengan kepedulian, dengan meminta, dengan mengajak, dengan mendoakan, dengan berbagi. Insya Allah, jika kita tetap berbagi dan kita saling berbagi, terus mendoakan, terus berbagi, semoga Allah kelak akan memberikan kekuatan. Dan insya Allah, gak usah khawatir ibu. Setiap umat Islam dimanapun sedang berjuang, meskipun dikalahkan seakan-akan terbunuh, sesungguhnya dia menang di sisi Allah. Dan pada akhirnya yang akan menang siapa? Islam pasti menang. Ya, pasti menang. Janji Allah demikian. Ya, saya tambahkan satu ayat, Bu, biar kita yakin. Pasti menang. Betul. Cuman kita harus sabar. At-Taubah ayat 33 disebutkan. As-Saff ayat yang ke-9 disebutkan. Surat 48, yakni surat Al-Fat ayat 28 disebutkan. Masa nggak yakin dengan janji Allah? 3 janji Allah disebutkan di sini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, membawa kebenaran, supaya Allah akan mengalahkan seluruh agama itu dikalahkan oleh Islam. Meskipun orang musyrik benci dengan kemenangan Islam, pasti Islam menang. Tinggal sekarang kita ibu berjuang lebih dulu. Tolong Allah, tolong agama Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian, silakan kami kembalikan kepada admin jika ada pertanyaan. Surat 9 ayat 33, surat 61 ayat 9, surat 48 ayat 28. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya dan terus mengingatkan kami bahwa untuk terus memelihara dan memupuk rasa saudara sesama muslim Ustaz. Ustaz sedikit ini saya ingin bertanya tentang kalau selama ini kan kalau di Al-Quran panggilan untuk wahai manusia itu kan untuk semua ya, artinya muslim dan non muslim. Nah di sini saya tertarik tadi ada hadis Al-Baqarah 1277, wahai manusia. Apakah ini berlaku juga atau enggak? Baik. Lihat asbabul wurusnya. Siapa Abdullah bin Salam? Tahu enggak, Bu? Orang Yahudi. Dia anti-Islam. Suatu ketika ada orang Yahudi berperkara. Kemudian mengadu perkaranya kepada Rasul. Berperkara dengan orang Islam. Yang salah orang Islam. Orang Yahudi benar. Siapa yang dimenangkan oleh Rasul? Orang Islam atau orang Yahudi? Yahudi dimenangkan. Dalam perkara dunia.
Disitulah Abdullah bin Salam, demi Allah, demi Tuhan, aku belum pernah lihat para pembesar Yahudi memutuskan seperti adilnya Rasul. Itu pertama tertarik. Kedua, Abdullah bin Salam itu lihat Rasul dihina, dicela oleh orang-orang Yahudi, nggak pernah balas, senyum, memaafkan. Belum pernah aku lihat pendeta Yahudi akhlaknya seperti Rasul. Dari situlah Abdullah bin Salam jatuh cinta dengan Rasul. Pada akhirnya masuk, tapi saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarganya belum mau masuk. Maka Rasul mengatakan tuh kepada Abdullah bin Salam, ya ayuhan nas, hei manusia. Karena Rasul ngajak saudara-saudaranya Abdullah bin Salam. Tapi kalau lihat hadis yang lain, amanu, ashabi, orang beriman. Orang beriman. Kenapa di sini ayuhan nas? Karena ajakan Rasul saat itu komunitasnya bukan hanya Islam. Tapi ada orang Yahudi, ahli kitab yang belum masuk Islam. Rasul sedang mendekati, sedang berdakwah. Subhanallah. Hampir seluruh keluarga Abdullah bin Salam masuk Islam. Hampir seluruh keluarga Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan di dalam keislamannya kokoh. Dakwah Rasul dengan apa kalau begitu? Lemah lembut, dengan akhlak, dengan cara yang baik, pendekatan yang baik. Inilah kenapa Rasul menyebutnya ayyuhan nas. Demikian. Itu Ustaz, sedikit Ustaz. Sekarang juga banyak nih salam, mengucapkan salam. Tadi kan kita harus disuruh perintah untuk mengucapkan salam. Kadang-kadang cuma gini, salam. Padahal kita tahu dia juga belajar gitu Ustaz. Bagaimana kita menyikapi? Maksudnya mengucap salam di mana? Di medsos? Salam, terus koma, bla 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 bla. Nah itu kita sebagai pembacanya gitu, saya kan menerima. Apakah kita harus assalamualaikum yang mulai? Saya biasanya kalau jamaah mengucapkan salamnya dengan benar, minimal assalamualaikum, saya selalu jawab dengan komplit. Supaya nggak ngetik lama, udah copy paste deh. Ada ucapan dalam bahasa Arab, terserah sekarang banyak sekali. Tapi kadang-kadang ada jamaah yang ASS. Saya tidak menjawab, tapi saya ucapkan assalamualaikum. Jadi saya yang memulai. Karena tidak pantas as itu dijawab. Bahkan as kalau pakai bahasa Eropa sana mengerikan sekali. Kotor, jorok, masa itu kan hinaan seperti itu sebetulnya. Kadang-kadang ada A, W, W. Kalau menurut saya A, W itu perempuan. Yang begini aja, perempuan ya. A, W itu perempuan. A, W, W itu benar-benar. Saya sarankan kepada siapapun, tolonglah urusan doa jangan disingkat. Kenapa sih Anda bisa ngetik sekian paragraf, bisa doa kok aww, askum, asbirwur, kenapa begitu? Gimana cuma salam? Salam itu bukan doa. Salam itu bukan doa. Doa itu apa? Assalam. Ada alif lam di sana. Ditujukan khusus kepada orang yang beriman. Allah perintahkan di surat 6 ayat 54 di bagian awal ayat. Surat 6 ayat 54 di bagian awal ayat. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Maka ucapkan salam. Ucapan yang dicontohkannya adalah assalamu alaikum. Ucapkan perintah Allah ini. Maka kita memulai dengan cara yang baik. Kalau saudara kita cuma mengucapkan salam, jangan dijawab. Jawablah dengan assalamualaikum. Kita yang memulai. Karena salam itu apa sih, Bu? Doa, ucapan penghormatan. Allah perintah di surat An-Nisa, surat 4 ayat 86. Surat 4, surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bitahiyyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan satu penghormatan. Tahiyat itu penghormatan, doa.
Maka apa perintah Allah ketika kita diucapkan doa kepada kita? Nah, diperintah oleh Allah, fahayu, maka hendaklah kamu balas bi ahsani minha. Balasannya lebih baik dari ucapan itu. Aurudduha, atau minimal sama. Assalamualaikum. Apa jawaban ibu? Waalaikumsalam. Yang benar waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Jangan. Harus ada alif lam di sana. Alif lam itu menandakan kekhususan untuk balasan kepada kita. Ma'rifah. Jawabannya jelas untuk si dia. Jangan Waalaikumsalam. Gak benar secara kaidah bahasa Arab. Gak benar. Harus dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jawab satu setara boleh. Mau lebih bagus jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih bagus lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelit kita jawab, komplit. Jadi kalau minimal Assalamualaikum. Jawaban kita Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu. Oke, Kak Ustaz. Baik, untuk selanjutnya nanti akan pertanyaan langsung kepada pertama untuk di jamaah di masjid, dan mungkin kalau ada waktu nanti akan membacakan yang ada di sini. Silakan bagi sahabat sobat Arya. Yang lihat, saya tanya dulu ya. Silakan. Ya, Bismillah. Ustadz, kita ini kan memang lagi diuji juga dengan saudara-saudara kita di Palestina seperti itu ya Ustadz ya. Nah, di Al-Quran kan sudah ada bahwa sebenarnya kaum Yahudi itu adalah kaum yang pintar. Jadi zaman dulu tuh sebenarnya memang Yahudi itu kan sudah tersingkir. Jadi ini kan sepak terjangnya Inggris yang memberikan tempat, karena si Yahudi ini begitu merongrong teroris. Sekarang dibalik, yang namanya teroris dibilang yang punya tanah. Dan semua ada beberapa yang ikut. Yang paling sedih adalah orang Islam sendiri ikut bahwa Hamas itu dibilang teroris. Padahal bagaimana dia mempertahankan tanah leluhurnya. Yang kita sedih adalah dari dulu Palestina itu begitu besar dan akhirnya sekarang mengecil. Gitu, Ustaz. Kita lihat anak-anak, apakah anak-anak ini Ustadz yang Ustadz bilang bahwa ini adalah jannah pasti Ustadz. Pada saat dia sakaratul maut, ditimpa sama bangunan-bangunan atau enggak dengan bom di mana-mana, kata-kata itu banyak sekali yang la ilaha illallah. Itu begitu menyentuh kita Ustaz. Kita diajarin bahwa anak itu adalah nanti tabungan kita. Nah, ini mereka nih Ustaz hampir habis. Orang tuanya juga meninggal, anak itu juga habis. Jadi baik. Gimana? Iya, sedih boleh ya Bu sekali lagi. Islam gak bakal habis Bu. Demi Allah Islam gak bakal habis. Akan tumbuh generasi-generasi berikutnya. Yakinlah. Adapun teman kita, saudara kita sama muslim di Indonesia ada yang menghujat, ini teroris dan seterusnya. Biarlah kata-kata mereka, Allah yang tahu kok Bu. Kita di sini berlaku sabar menghadapi itu. Tolong jaga mulut kita, jangan kita balik menghujat. Allah berikan resep kepada kita di surat 23 ayat 96. Surat 23 ayat 96. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan mereka-mereka yang begitu mengesalkan kita. Kenapa umat Islam bahkan menohok Islam sendiri, bahkan menuduh mereka itu teroris, mereka Syiah. Ibu, jangan emosi kita. Dengan yang lebih baik. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah orang yang seperti itu. Semoga Engkau bukakan hatinya. Insya Allah kita gak akan emosi. Rasul aja begitu kok. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kata Allah, kami Allah yang mengetahui tentang apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifati begini, begini, begini. Salah Anda. Memang itu. Orang Yahudi itu licik. Jangankan manusia. Allah aja ditipu. Allah ditipu. Mereka itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Bukankah Yahudi itu salah satu dari kalangan Bani Israel?
Lihat surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Hai Bani Israel, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah. Jangan pernah menyembah selain Allah. Bikin ibadah sendiri, Bu. Bikin agama sendiri. Tembok diratapi. Aneh kan? Namanya tembok ratapan. Ibadahnya udah ngawur, lari dari agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh bapaknya, nenek moyangnya Ibrahim, dan keturunannya yaitu Ishak dan Yakub. Jauh. Maka Allah katakan, hei Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian kepada kamu. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pula kamu kepada sesama kamu, kepada orang tua kamu. Wa bidzil qurba, kepada kerabat-kerabat dekatmu, dan wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Wa qulu linnasi husna, hendaklah kamu berkata kepada seluruh manusia dengan kata-kata baik. Maaf, bagaimana orang Yahudi? Buru-buru kata-katanya, perbuatannya bagaimana? Mungkin kalau ibu pernah dapat kiriman, Bu, orang-orang Palestina ditangkapin nggak bersalah, dibuat kubangan besar, dijorokin, ditembak kepalanya, lalu dikumpulkan di sana, dikubur hidup, dikubur dalam kata. Tapi subhanallah, mereka syahid. Syahid, Bu. Boleh kita sedih, tapi jangan kemana-mana, Bu. Nangis nggak usah. Nangis boleh sekali lagi. Tapi buktikan tiap hari, tiap selesai sholat, dalam sholat kita, yuk munajat. Boleh kita dengan kunut nazilah sendiri, nggak apa-apa Ibu. Kunut nazilah nggak harus rame-rame. Tapi kalau toh tidak mampu kunut nazilah, karena kalau kunut berarti harus bahasa Arab. Karena di dalam sholat, setelah sholat saja, atau sebelum sholat, bukankah doa yang paling afdol adalah antara adzan dan qomat salah satunya? Menjelang waktu berbuka ketika dalam sahur di hari Senin, Kamis, atau yang lainnya menjelang maghrib. Dan jangan lupa di sepertiga malam akhir, di mana hak Allah kita tunaikan, kita bangun untuk sholat malam, di situ luangkan waktu 5 menit aja deh konsentrasi doa. Itu yang akan dilihat oleh Allah, Bu. Sedih betul. Bayi mati di bom, kena ini Ustaz. Nanti generasi habis, nggak habis insya Allah. Nggak mungkin Ibu insya Allah. Memang kelihatannya pemberitaan itu kadang-kadang kan kita terpengaruh pemberitaan kan bla 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 bla. Boleh, tapi tolong jangan terlalu mengiyakan. Jangan kita mengiyakan karena kita nggak tahu jauh. Kalau mau Ibu adil, coba channel-channel yang menggambarkan di sana seperti Habibur Rahman, itu ada beberapa channel yang memang dia sudah tetap di sana. Itu pemberitaannya adil banget. Tidak membuat kita terlalu bersedih, tidak pula kita terlalu bangga, perjuangan tetap ada, adil, berimbang. Tapi memang bagaimana kejahatan mereka. Kenapa? Orang Yahudi sudah diklaim oleh Allah. Kebenciannya kepada Islam luar biasa. Al-Baqarah 120 kan begitu. Sudah Allah takdirkan. Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Maka Allah cuma katakan kul inna hudallah. Orang Yahudi, orang Nasrani sampai kapanpun tidak pernah akan ridho, gak pernah rela kecuali umat Islam yang ikutin mereka. Selama umat Islam tegak, gak bakal rela. Dan memang Yahudi itu memang banyak dustanya. Coba kalau kembali tadi ke Al-Baqarah 83, kan disuruh berbuat baik, bahkan ngomong pun harus lemah lembut. Apa yang terjadi? Summa tawallaitum illa qalilan minkum fa'antum mu'ridun. Kemudian semua banyak yang berpaling, kecuali sedikit. Bu, ada orang Yahudi baik loh, Bu. Itu orang-orang Yahudi orang itu mengecam Israel, Bu. Di Amerika juga orang Yahudi demo. Ada secara baik dalam arti kata mereka mengikuti keyakinannya meskipun agamanya tetap salah. Menurut betul Allah katakan summa tawaitu minkum illa qalilan minkum. Yang tetap baik itu cuma sedikit.
Apalagi yang mau masuk Islam, hampir nggak, sedikit sekali Ibu, meskipun tetap ada ya Bu ya. Waktu muridun orang Yahudi itu berpaling dari Allah, benci dengan Allah, memusuhi Allah, Allah yang jadi musuhi kok Bu. Tetapi ingatlah, pasti suatu ketika mereka dikalahkan. Pasti mereka dikalahkan. Ibu yakin dengan seyakin-yakinnya. Allah sudah janji. Saatnya akan datang nanti. Mereka yang akan dibunuhi oleh orang-orang beriman, ditangkapi, akan ngumpet, bahkan batu, pohon semua berkata, ini orang-orang Yahudi, tangkaplah, bunuhlah mereka. Kecuali satu, pohon yang menyelamatkan mereka. Pohon gharqad yang sekarang sedang dikembangkan oleh orang Yahudi. Tapi maupun ngumpet kayak apapun, tetap aja bukan tangkap. Tetap. Nanti saatnya Allah turunkan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Maka semua orang Yahudi gak ada lagi di muka bumi. Nggak ada lagi Bu, yakin Ibu. Sudah, ini ujian bagi kita, kita harus bersabar. Ini semua sudah menjadi ketetapan, yakin Allah yang nolong. Surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. Qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak pernah akan ada suatu musibah, suatu bencana yang menimpa kamu illa ma kataballahu lana, kecuali semuanya itu sudah Allah tetapkan bagi kita. Ibu, Allah sudah tetapkan gak sih ada pembantaian besar-besaran? Allah sudah tetapkan gak sih orang Yahudi rakus ngambil tanahnya orang Palestina? Itu semuanya tadinya milik Palestina, Yahudi cuma dipojokkan. Tiba-tiba sekarang Palestina dipojokkan, Yahudi 95% ambil. Karena memang Inggris ya, orang-orang Yahudi juga banyak, Amerika orang Yahudi juga banyak. Intinya mereka memang musuhnya Islam, dan Allah sudah katakan. Maaf, bukan berarti saya mensyukuri kemudian tidak, demi Allah tidak. Tapi mari proporsional. Cuman memang ibu-ibu itu beda jauh. Saya juga punya istri, ibu-ibu juga istri saya. Hampir tiap hari, mas ini mas tuh, kamu terlalu sering nangis gara-gara nonton ini, boleh, tapi waktumu habis untuk nangis, mendingan baca Quran, mendingan kita berzikir. Subhanallah, iya sih mas, tapi nggak boleh lihat, boleh, tapi kalau kamu lihat itu pasti nunjukin ke saya muka-muka merah nangis. Benar, perempuan tuh perasa Bu, betul. Siapa yang nggak sedih coba Bu lihat anak kecil kayak gitu, Allahu Akbar. Kenapa? Memang wanita itu kan setiap ada kejadian masuk ke sini ya Bu ya. Beda dengan laki-laki itu biasanya apa? Betul sedih, tapi dia punya logika dan memandang ke depan. Apalagi kalau kita lihat janji Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, udah Bu, pasti menang. Demi Allah pasti menang. Tidak mungkin tidak. Yakinkan. Pasti. Dan ingat, musibah apapun yang menimpa kita dimanapun, atas izin Allah. Allah ujung ayatnya cuma ngomong apa di situ? Huwa maulakum. Dialah Allah pelindung kamu. Dialah Allah pelindung kamu. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang beriman itu tawakal. Mau protes kayak apa, kejadian tetap apa gak Bu? Ayo bismillah. Maka semampu kita membela dengan kemampuan kita, dengan doa, dengan kepedulian, dengan mengajak, dengan terus doa, ibadah kita tingkatkan. Yuk kita punya sesuatu, berbagilah. Semampu kita, itu yang dilihat oleh Allah. Action kita Bu. Jangan cuma ngomong banyak komen, dan action kita bismillah. Saya yakin ibu-ibu sudah punya action. Tinggal kuatkan doa kita. Kalau Allah hendak melakukan sesuatu bagi Allah, itu tinggal apa Bu? Kun fayakun. Dah mudah luar biasa itu. Wallahu a'lam. Demikian. Ada lagi? Sahabat bertanya di sini. Tidak ada sebenarnya di Zoom barangkali ada yang bertanya. Belum ada. Pertanyaannya Ustaz, kalau zakat diserahkan untuk bantu Palestina, boleh tidak Pak Ustaz?
Boleh, tetapi zakat cuma 2,5%. Masa sih sedikit banget kita ngasih? Sudahlah, zakat kita serahkan untuk orang terdekat di sini, dan yang banyak membutuhkan, infak sedekah kita sebanyak-banyaknya. Ingat tadi hadisnya 1511. Siapa yang menghilangkan kesusahan saudara kita muslim, Allah hindarkan kesusahannya dunia akhirat. Siapa yang ngasih kemudahan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Siapa yang menutupi kekurangan kesalahan, Allah tutupi nanti segalanya dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong saudara-saudara yang lain. Demikian Allah. Jadi zakat prinsipnya boleh karena mereka pun sabilillah, tetapi yang paling penting jangan zakatlah, karena zakat kecil sekali, cuma 2,5%. Alangkah baiknya zakat sudah biasa ditunaikan kepada yang kita berhak di tempat kita sendiri, di sana saudara kita yang sedang menderita. Bismillah, yakin Allah yang akan mengganti. Silakan. Ustaz, saya kasih izin untuk ada yang resen bertanya. Boleh, silakan. Silakan. Silakan, Uti Henik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Univinya dan pengurus Aroyan. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya. Ustadz izin bertanya, tadi bicara tentang pelit gitu ya Ustadz. Kalau misalnya kita ini ada program untuk membantu orang setiap bulan, tapi kita tuh kasih setiap bulan memang kita kasih tanggal 5 gitu Ustadz. Nah ini orang ini seringkali akhir bulan gitu sudah minta untuk dikirim gitu Ustadz. Nah pada saat itu di kita tuh memang ada gitu ya. Tapi kita pengen kok jadi begini ya, kok jadi minta maju terus gitu. Sementara kita kan juga sebenarnya ada keperluan juga gitu. Nah kalau misalnya kita tetap kirimnya tanggal 5, bagaimana ya Ustadz? Apakah ini masuk ke kategori pelit atau bagaimana sebaiknya? Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka surat 64 ayat 16. 64 ayat 16. Ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampuan kamu. Berusaha semaksimal mungkin. Wasma'u, dengarkanlah. Wa ati'u, taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik yang kamu miliki untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh apa-apa untuk kita. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat pelit, maka mereka pasti beruntung. Pertanyaan, ibu mengelola sesuatu atau ibu punya urusan pribadi. Ada daftar orang-orang yang dibantu dan memang dikatakan tiap tanggal 5. Terkadang ada orang yang nggak disiplin. Belum tanggal 5 baru akhir bulan sudah minta disegerakan. Maka kita sebagai pemilik kebijakan yang memegang dana itu berhak menolak. Pelit Ustaz? Tidak. Ini apa? Untuk disiplin. Baik itu secara pribadi, baik itu kita mengelola dana bersama, nggak ada masalah. Toh pada saat tanggal 5 akan dikeluarkan supaya mereka disiplin. Kecuali mereka betul-betul mendesak. Tolong untuk bulan depan sekarang bisa enggak? Kenapa ada kebutuhan ini? Insya Allah nanti bulan depan enggak kesini, jadi sudah dibayar sekali depan. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Ingat prinsipnya, memudahkan sesama mukmin, Allah mudahkan. Jangan kayak jadi sebagian para pembesar lah ibu. Kayaknya kalau nggak bikin susah rakyat nggak stop gitu. Kalau nyusahin rakyat baru, rakyat harus marahnya baru. Kenapa masih begitu? Kenapa nggak prinsipnya memudahkan? Tak tahu pejabat di negeri dongeng bu sepertinya bu. Nah, bukan di Indonesia, bukan negeri dongeng, negeri dongeng. Prinsipnya ketika kita mampu, Bismillah. Tapi kalau kita mau menolak, tidak mengapa. Kadang maaf, orang yang sudah diberikan dah untuk 2 bulan, ya, belum sampai genap, datang lagi. Ini Allah menguji kesabaran. Apakah kita tetap mau berbagi? Kalau toh menolak dengan kata-kata yang indah, asal jangan dengan hardikan. Ingat pesan Allah di surat Ad-Duha. Surat 94. Ingat pesannya baik-baik. Apa?
Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Jadi ketika orang yang meminta bantuan itu ngomong baik-baik, jangan kita menghardiknya dengan kata-kata kotor. Kata-katanya dengan sopan. Maaf ibu, sesuai dengan aturan, tiap tanggal 5 ya bu, kami tidak memberikan sebelum tanggal itu. Maaf, mudah-mudahan dapat dari yang lain. Nggak masalah, ngedumel di belakang nggak masalah. Yang penting kita nggak dengar itu. Dengar Ustaz, maafkan mereka. Kenapa? Memberi itu tujuannya karena apa sih bu? Kalau ibu lihat surat 76, Allah ceritakan tentang penghuni surga dari ayat 5, ayat 6, ayat 7. Apa sih sebabnya kok bisa meraih surga dengan sepenuh kenikmatan? Di ayat 8 dan ayat 9-nya. Wa yut'imuna ta'am ala miskinan, hobi makanan yang dicintai, harta yang dicintai kepada orang miskin, wa yatiman kepada orang yang anak-anak yatim, wa asiro orang yang sedang dalam tertawan. Tertawan itu bukan ditahan di penjara, bukan. Tertawan keadaan. Mungkin sakit, mungkin lumpuh, mungkin nggak bisa berusaha, sehingga mereka miskin. Memberikan, kita kasih. Coba perhatikan ayat 9-nya. Apa bu? Kita memberi itu karena apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku membantu kamu, memberikan makanan, memberikan sedekah semata-mata karena mengharap wajah Allah, ingin meraih ridhonya Allah, surganya Allah. Aku tidak butuh apa-apa dari kamu. Aku gak minta balasan. Aku tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Nih kayak gini tuh ikhlas bu, berat atau super berat? Coba ibu berbagi, yang dikasih nggak ngomong makasih, langsung pergi, balik kanan gerak tanpa ngomong apa-apa. Ngomong apa ibu? Ya orang Pak tahu diri. Sabar. Tapi jangan dipanggil bu, sini sini sini. Tahu nggak? Saya tuh kasih sama kamu bukan pengen apa-apa dari kamu, nggak butuh terima kasih bu. Bukan. Ini maksudnya ini berita Allah bagi penghuni surga. Kenapa sampai mereka bisa penghuni surga? Karena di dunia ikhlasnya luar biasa. Mungkin bukan pakai L, pakai R, luar biasa. Karena tidak butuh pujian dari siapapun. Nah, semoga kita mampu berlaku demikian. Demikian tadi pertanyaan melalui chat yang selesai. Silakan. Silakan. Bismillah Ustaz. Menurut dalam Al-Quran itu bahwa Palestina itu termasuk dengan negeri yang diberkahi oleh Allah. Kenapa terjadi begitu lama mereka dijajah? Lalu mengapa saudara-saudara yang terdekat itu tidak ikut membantu, malah mereka menutup akses? Baik. Ibu, menurut ibu sudah berapa lama sih dijajah itu dari setahun, nah, sekitar tahun 40-an setelah Perang Dunia Kedua. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 1000 tahun kurang 50. Oh, ibu ngomong begitu lama. Ini kehendak Allah. Kalau ditanya, oh Allah nggak menangkan sekarang, itu terserah Allah. Perbuatan Allah tuh nggak boleh kita tanya ibu. Nggak boleh. Coba ibu lihat surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu. Kamu jangan bertanya tentang perbuatan Allah. Kenapa Allah begini? Oh begitu lama sih. Kenapa Allah? Kenapa kok negara? Kenapa? Ibu, saya orang Indonesia. Ibu nanya kenapa negara dekat gak bantu. Saya juga gak dapat jawabannya. Saya gak dapat contekannya. Ibu tolong datang ke Arab Saudi. Ya Arab Saudi, kenapa sih kamu gak bantu? Ibu, inilah dunia penuh dengan intrik ibu. Kepentingan dunia. Kecuali tadi jawabannya itu di sisi Allah sudah ada. Kecuali orang yang mengharap rahmat Allah, pasti akan tolong menolong.
Karena kepentingannya dunia, ya itulah Bu. Arab Saudi kalau bantu udah diputus dari Amerika, ngeper Arab Saudi. Selama ini tergantung dan wallah katanya. Ini juga saya cuma baca berita doang. Alangkah baiknya terhadap yang seperti ini sudah serahkan sama Allah. Nabi Nuh 950 tahun, yang ke bawah Islam cuma 40 pasang. Istrinya dan anaknya nggak ke bawah. Ya Allah, ibu baru berapa puluh tahun. Ini karena manusia itu apa Bu? Tergesa-gesa. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan khuliqa halu'a, banyak berkeluh kesah. Bismillah Ibu. Tentang kapan Allah beri pertolongan, doa. Pasti diberi. Tentang kenapa tetangga dekat kau pada gak bantu, wallahu a'lam, boleh jadi mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Tapi insya Allah manusia gak menolong. Kalau Allah nolong, Ibu, dulu sebelum Nabi diutus, ada peristiwa dahsyat apa Bu? Tentara bergajah hendak menghancurkan dan penduduk kota Mekah. Siapa yang akan menghancurkan? Ratusan ekor gajah, ribuan prajurit dengan senjata lengkap. Kira-kira kalau dihancurkan oleh mereka punya kekuatan apa? Nggak punya kekuatan. Abdul Muthalib ketika itu nggak punya kekuatan. Sekarang Yahudi kekuatannya luar biasa. Orang Palestina kekuatannya sangat kerdil. Tapi jangan lupa kita punya Allah. Kalau kita nolong Allah, Allah nolong bagi Allah itu dengan satu kalimat, kun fayakun. Dengan cara apa Allah menolong ketika itu orang-orang Mekah? Burung apa? Burung ababil. Burung ababil, nama burung ababil. Burung yang datangnya berbondong-bondong. Jadi ababil itu artinya datang serentak berbondong-bondong menyelesaikan tugasnya. Setelah tugas selesai burung itu hilang, gak ada lagi. Jadi maaf, burung ababil bukan namanya Bu ya, namanya Bu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu membawa perintah Allah dengan megang batu-batu panas seperti lahar api yang dilemparin ke tentara itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Gak pakai pertolongan makhluk, cuma turun dari Allah langsung. Maka tentara bergajah itu hancur luluh seperti daun-daun dimakan ulat. Siapa yang diutus? Wa arsala alaihim tayran. Allah mengutus kepada penduduk Mekah, gak usah berbuat, biar kami yang menangani. Allah hanya nyuruh para burung yang datang berbondong-bondong. Jadi bukan burung ababil, ababil bukan nama ya Bu ya. Beda ketika pasukannya Nabi Sulaiman burung apa? Nama bukan itu. Nah, ada sampai sekarang burung. Allah masih berikan keabadian. Kalau burung ababil mau dicari sejarah mana burung ababil, nggak ada. Meskipun yang namanya burung viral, apa namanya tuh yang katanya apa namanya, yang jutaan tahun lalu tuh pasti namanya hutan dinosaurus kan ada yang jenisnya burung. Fosilnya ada kan? Jutaan tahun yang lalu kan? Ada nggak fosilnya burung ababil? Nggak ada. Wallahu a'lam. Kenapa Bu? Ganti nama. Yang jelas ababil maksudnya adalah diputus oleh Allah yang penciptaannya langsung diciptakan itu. Ditugasi menyerang tentara bergajah, tugasnya selesai, Allah musnahkan. Kemana larinya? Wallahu a'lam. Kenapa? Burung megang bara api, siapa yang mati? Ya burungnya, beruntang mati duluan. Nah kok nggak mati? Karena burung ababil. Wallah. Baik Ibu, saya rasa demikian sudah dimakan menjelaskan dulu. Semoga bermanfaat hikmah. Insya Allah semoga kajian kita menguatkan hirah kita, semangat kita untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Jangan lupa kita bantu saudara-saudara kita dengan sekemampuan kita. Sekurang-kurangnya jangan pernah kita hentikan doa. Doa, doa, dan doa. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Mari Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz, alhamdulillah kita telah mengerjakan kajian kita siang ini. Semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat untuk kita dan terus ditingkatkan keimanan takwaan kita kepada Allah dan terus juga mendoakan saudara-saudara muslim kita di Filistin, dan di sini juga kita bisa mengambil bahwa Allah juga sudah memperlihatkan perkataan Allah yang sudah banyak terwujud di Filistin sana. Bahwa saudara-saudara muslim kita juga ditolong benar-benar oleh Allah di sana. Baik, akhir kata mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pengurus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.